Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahmanto dengan NIM 210630118 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak, saya akan menyampaikan memenuhi tugas 2 tentang mata kuliah dari Praktek Elektronika Daya. Itu tugasnya adalah bagaimana cara menggunakan multimeter analog digital dalam menghitung tegangan DC, tegangan AC, arus DC, tahanan, transistor, kemudian dioda, kapasitor, kemudian frekuensi. Kemudian selanjutnya yang tugas yang ke pertanyaan kedua itu bagaimana cara menggunakan osiloskop analog dan digital. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja masuk kepada videonya. Alat itu di sini ada multimeter analog, kemudian multimeter digital. Kemudian di sini untuk penunjangnya saya membuat sebuah gambar. Karena saya tidak memiliki dioda, transistor, dan kapasitor, maka saya menggambarkan dengan sebuah rangkaian saja dan menggambarkan simbol dari alat. Kemudian pertama kita akan membahas tentang multimeter analog. Ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama untuk mengukur tegangan. Untuk mengukur tegangan DC, untuk mengukur tegangan DC ataupun AC, kita harus memperhatikan bahwasanya untuk mengukur tegangan itu posisi dari multimeter ini adalah bersifat paralel terhadap beban. Jadi misalnya di sini adalah untuk masukan itu adalah bertanda positif, maka prop hitam kita taruh sebelum beban. Kemudian untuk keluaran kita letakkan prop yang berwarna merah untuk keluaran dari beban. Selanjutnya bagaimana untuk perhitungannya? Jika untuk memperhatikan perhitungan, ini adalah perhitungan dalam menggunakan alat jika mengukur tegangan. Jika kita mengukur tegangan, rumusnya hasil perhitungan adalah batas ukur dibagi skala maksimum dikali penunjuk arah. Ini adalah batas ukurnya. Dimana batas ukur adalah ini, kemudian skala maksimum adalah ini, kemudian skala yang ditunjuk adalah berapa penunjuk dari jarum ini. Lalu pertanyaannya bagaimana contoh perhitungannya? Misalnya kita tegangan AC maupun DC-nya, tegangan AC dalam maupun di DC jika berlebih dari 10 volt maka kita menggunakan bagian ini. Kita perhatikan. Jika antara 1 sampai 10 volt untuk AC-nya berarti kita menggunakan ini. Namun DC-nya masih tetap kita menggunakan bagian atas. Jika kita lebih antara 1 sampai 10 volt untuk AC kita menggunakan yang merah. Namun jika lebih dari 10 volt maka kita menggunakan yang hitam untuk AC. Lalu bagaimana bentuk contoh perhitungannya? Misalnya tegangan AC atau DC-nya itu adalah 200 volt. 200 volt, maka otomatis jarumnya akan menunjuk nanti 200. Maka skala maksimum yang kita pakai adalah skala ini, skala yang 250. Kemudian batas ukurnya 250, maka rumusnya adalah batas ukur 250 dibagi 250 kali 200 volt. Maka kita dapatkan itu tegangannya adalah 200 volt. Kemudian itu adalah untuk menghitung tegangan AC maupun DC. Lalu bagaimana jika kita menghitung arus DC? Untuk menghitung arus DC, yang pertama itu untuk tadi itu kita harus mengatur selektornya, yaitu jika menghitung DC kita arahkan pada yang hitam, yang ini, bagian ini, maka selektor akan menunjukkan ini. Jika kita menghitung AC maka kita akan mengatur selektornya pada yang merah. Tergantung batasnya berapa. Misalnya tadinya kan batasnya 250, maka kita atur selektornya pada 250 AC maupun jika harusnya tegangannya DC, maka kita atur pada tegangan DC yang ini. Selanjutnya perhitungan arus. Jadi jadi batas ukur pada arus ini ada yang 100 mikroampere, kemudian 2,5 miliampere, 25 miliampere, kemudian 0,25 ampere. Lalu itu adalah maksimalnya. Lalu bagaimana perhitungannya? Sama dengan yang tadi, di mana kita atur misalnya kita mengukurnya yaitu 100 ampere gitu kan. 100 ampere, maka kita atur pada 100 ampere. Atur pada 100 ampere. Kemudian kita lihat, kita menggunakan di sini dapat diketahui bahwasanya DC volt, ampere dan AC volt.
Jadi kita bisa memperhatikan ini sama dengan tadi. Lalu rumusnya adalah sama dengan yang tadi. Itu rumus perhitungan arus DC itu batas ukur dikali skala maksimum kali penunjuk jarum. Misalnya di sini kita menggunakan 100 menghitung 100 mikro 100 mikro ampere. Maka misalnya menunjukkan 6. Berarti di sini adalah 100 bagi 10. Itu batas ukurnya adalah 100 dibagi skala maksimumnya adalah 10. Berarti 10 dikali misalnya menunjukkan 8, maka dikali 80. Berarti 80 mikro ampere. Berarti itulah untuk menghitung arus. Lalu bagaimana untuk pengukuran tahanan? Dalam ukuran tahanan, hasil dapat kita perhatikan bahwa rumusnya itu penunjuk jarum dikali skala maksimum pada selektor. Nah, jadi di sini misalnya kita menghitung tahanan misalnya adalah 900 ohm. Maka untuk menghitungnya itu kita kali dengan 100 bisa, dengan 100 bisa. Jadi kita perhatikan kali 100. Biasanya kalau dikali 100, maka jarum batas bagian yang kita perhatikan itu adalah bagian ini untuk menentukannya. Bagian atas. Jika jarum menunjukkan angka 9, kurang lebih di sini, maka rumusnya itu skala yang ditunjuk adalah pada jarum dikali batas ukur atau skala maksimal atau batas maksimal batas yang diatur pada selektor. Misalnya adalah 100 kali 100, berarti 9 kali 100 adalah 900 ohm. Begitulah cara menggunakan untuk mengukur tahanan pada multimeter analog. Lalu bagaimana cara mengukur kapasitor? Mengukur atau mengecek kapasitor dengan multimeter analog. Jadi di sini adalah multimeter analog. Ini adalah pertama itu multimeter ini adalah dikalibrasi terlebih dahulu. Kemudian arti kalibrasi adalah untuk memposisikan jarum pada multimeter pas di angka 0. Misalnya untuk kalibrasi di sini. Untuk cara mengkalibrasi yaitu kita satukan. Lalu kita posisikan pada angka 0. Kita posisikan pada angka 0. Setelah kita posisikan pada angka 0, maka kita perhatikan cara menghitung kapasitor ini. Atur skala selektor ke arah 1K, 1000 ohm. Kita atur pada 1000 ohm. Sudah pas. Kemudian diperintahkan hubungkan kaki ke kiri kepada kapasitor positif. Hubungkan kaki merah pada kapasitor positif. Merah, kemudian yang hitam pada kapasitor negatif. Seperti itu kira-kira. Positif dan negatif. Lalu ke kita pada kaki negatif. Lalu jika jarum bergerak ke arah kanan dan kembali, jadi jika jarum ini bergerak ke arah kanan, jarum pada multimeter analog ini, maka dan kembali lagi ke posisi semula, maka kapasitor ini dalam keadaan baik. Namun jika jarumnya bergerak ke arah kanan dan tidak kembali, atau jarumnya tidak bergerak, itu tandanya kapasitornya dalam keadaan tidak baik atau rusak. Kemudian bagaimana cara menentukan perhitungan dioda atau mengukur dioda? Yang pertama itu kalibrasi. Setelah kita kalibrasi tadi, kemudian putar selektor pada posisi 100 ohm. Kita putar selektor pada 100 ohm. Setelah pas, kemudian hubungkan probe merah pada tanda gelang. Jadi ini adalah tanda gelang yang putih. Probe merah pada tanda gelang. Artinya itu kemudian probe hitam itu kita hubungkan pada tanda positif. Kemudian maka akan jarum bergerak ke arah kanan. Jika biasanya jarum itu kurang lebih akan menunjukkan 100 ohm, artinya di sini adalah di angka 1 karena 1 kali 100 adalah 100 ohm. Maka
Jika jarum bergerak 100 ohm, maka dioda dalam keadaan baik. Namun jika jarum tidak bergerak atau bergerak sepenuhnya hingga ke kiri atau bergerak sepenuhnya ke kiri, maka alat dioda ini adalah rusak gitu. Namun jika posisi dibalik, jika jarum tidak bergerak, jadi jika probe ini dibalik, yang positif ini kita taruh di sebelah kiri, yang merah ini kita taruh sebelah kanan, dan jarum tidak bergerak, maka dioda dalam keadaan baik. Namun jika jarum bergerak, itu dioda dalam keadaan rusak. Lalu bagaimana dengan perhitungan dengan menggunakan memperhatikan dengan multimeter analog dengan menghitung transistor. Pertama, kita kalibrasi. Setelah kita kalibrasi, kemudian atur posisi selektor ini kepada 1 k ohm atau 10 k. Tapi di sini kita atur 10 k ohm. 1 k atau 1000. Kita atur 1000. Kemudian hubungkan probe merah pada terminal. Probe merah pada B. Jadi merah pada basic. Kemudian hitam ini kita hubungkan pada emitter. Hitam kita hubungkan pada emitter. Jika jarum bergerak ke arah kanan, maka transistor ini dalam keadaan baik. Jika jarum tidak bergerak atau bergerak ke arah kiri, maka transistor rusak. Lalu jika kita balik, kita taruh probe hitam ini di C, atau kemudian pindahkan. Jika jarum juga bergerak, maka transistor dalam keadaan baik. Namun jika jarum tidak bergerak, maka transistor dalam keadaan rusak. Perlu diperhatikan bahwasanya tadi ada kekurangan yang saya sampaikan, bahwasanya jika kita mengukur tegangan, kita memparalelkan alat ini dengan ban. Namun jika kita mengukur arus, kita harus menserikan. Bagaimana cara menserikan? Misalnya arus masuk kita letakkan arus masuknya di sini. Kita gunakan penjepit, kabel jepit. Kemudian arus keluar kita hubungkan di sini. Arus keluarnya kita hubungkan dengan alat ini. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi masukannya ini merah, ini ada yang berwarna hitam, ini masukan. Jadi kita gunakan probe hitam sebagai masukan. Kemudian ini alat untuk menghitung itu multimeter. Kemudian keluarannya kita hubungkan dengan yang merah, kita hubungkan dengan kabel. Lalu bagaimana dengan penghitungan AC, ada apa? Menghitung tegangan, kita memparalelkan dengan alat. Seperti ini kira-kira. Lalu bagaimana jika kita menggunakan multimeter digital? Sebelumnya kita perhatikan bahwasanya multimeter analog itu tidak bisa diukur untuk mengukur frekuensi. Untuk mengukur frekuensi itu hanya bisa menggunakan multimeter digital. Pengetahuan saya. Ini adalah ke dalam kondisi off. Ini kita atur terlebih dahulu dengan kondisi off. Lalu pertama, bagaimana cara mengukur tegangan DC? Jika kita mengukur tegangan DC, kita harus jika kita menggunakan sama dengan tadi, jika kita mengukur tegangan DC lebih dari 200, sini ada skalanya, ada skala 200, 750, 20 dan 2 batas ukurnya. Jika kita menggunakan 200, maka kita atur yang 200 lebih, maka kita atur pada 750. Lalu untuk mengukur tegangan tadi sama dengan tadi, diparalelkan dengan alat, di mana masukkan alat ini kita hubungkan dengan yang hitam sama dengan sini. Kemudian yang merahnya kita hubungkan yang hitam kayak gini. Kemudian yang merah kita paralelkan. Keluaran dari beban kita paralelkan. Kira-kira seperti ini. Kita paralelkan. Ini adalah beban. Bebannya bisa jadi lampu, resistor atau lainnya. Dan kita paralelkan berapa tegangannya. Lalu maka alat ini akan menunjuk secara langsung berapa tegangan dari sebuah rangkaian atau tegangan dari rangkaian yang kita gunakan. Kemudian jika kita menggunakan arus DC, jika kita menggunakan tegangan DC, maka itu adalah tegangan searah. Maka kita atur pada 200 DC-nya itu 200 lebih. Ini adalah tegangan DC yang lebih dari 200. Jika lebih kecil dari 200 atau lebih pas 200, maka kita hitung dengan 200 ini. Maka untuk memposisikannya sama dengan tadi, kita paralelkan. Lalu selanjutnya bagaimana dengan mengukur arus? Jika kita mengukur arus,
jika kita mengukur arus AC, jika arusnya itu 200 mili, maka kita serikan sama dengan tadi, kita serikan dengan rangkaian di mana masukannya itu terhubung dengan sini. Nanti masukannya kabel masukannya itu kita hubungkan dengan sini, kabel yang keluaran dari alat kita hubungkan, kabel keluarannya kita hubungkan di sini. Artinya masuknya ke sini ke multimeter digital ini, kemudian kita keluarkan, kita hubung kabelan keluar ini dengan ini. Berarti nanti terbaca berapa arus di sini. Begitu juga dengan arus DC. Ini adalah arus AC bolak-balik. Kemudian jika arus DC 200, kita atur batas ukurnya berapa kita inginkan. Cara perangkaiannya sama dengan tadi. Kemudian bagaimana jika kita mengukur tahanan? Jika kita mengukur tahanan, maka kita harus memposisikan selektornya pada tahanan. Misalnya kita ingin mengukur 20, misalnya kita ingin mengukur 2000 tahanan, maksimalnya itu 2000. Maka kita atur posisi selektornya 2000. Maka untuk mengukur tahanan ini sama dengan kita posisikan memparalelkan dengan resistor. Misalnya ini adalah resistor, kita letakkan ini di resistor, di ujung resistor kita letakkan ini terbolak-balik tidak apa-apa. Kalau kita mengukur resistor, ini ada salah satu contohnya itu resistor kita ambil, ini bolak-balik apa, maka alat tersebut akan menunjukkan berapa nilai tahanan yang ada pada resistor tersebut. Oke, selanjutnya setelah tahanan, bagaimana cara mengukur frekuensi? Jika kita mengukur frekuensi, di sini ada cara mengukur frekuensi, di mana kita posisikan pada F dan kita letakkan probe sesuai dengan kita letakkan probe pada rangkaian. Probe positif sama dengan kita letakkan probe pada rangkaian, di mana kita letakkan pada sumber masukan dan sumber keluarannya. Mana letakkan pada sumbernya itu positif dan negatif. Maka probe akan menunjukkan berapa frekuensi dari rangkaian atau tegangan DC atau AC tersebut. Oke, selanjutnya jika tegangan sebelumnya tegangan AC yang memiliki tegangan frekuensi biasanya hanya tegangan AC gitu. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana jika kita menggunakan kita melakukan perhitungan kapasitor dengan menggunakan multimeter digital. Jadi kita pertama aturlah posisi start selektor ke simbol kapasitor. Jadi simbol kapasitor. Kita atur posisi saklar pada sumber pada kapasitor. Ini adalah kapasitor, lambang kapasitor. Ini kapasitor, lambang kapasitor. Lalu setelah kita atur posisi saklar pada kapasitor, kemudian kita hubungkan terminal probe pada kapasitor. Jadi kita hubungkan yang positif ini pada yang positif, kemudian yang hitam, kemudian kita hubungkan yang merah pada yang negatif. Maaf, terbalik. Kita hubungkan kaki merah pada positif, kemudian kaki negatif pada yang hitam. Jadi setelah itu maka nilai kapasitor akan ditunjukkan pada alat multimeter digital ini. Kemudian selanjutnya bagaimana jika kita mengukur nilai dari dioda, jika kita menggunakan multimeter digital. Pertama itu putar selektor pada dioda. Ini adalah dioda. Di bawahnya adalah lambang dioda. Ini adalah dioda. Yang pertama kita diperintahkan putar pada, kemudian putar ke satu dioda yang tanda gelangnya. Ini ada tanda gelang, berarti ada yang tanda gelangnya negatif. Kemudian merah pada yang hitam pada yang positif. Probe merah pada kaki dioda lainnya. Jadi hitam pada multimeter salah satu kaki yang ada tanda gelangnya. Jadi yang tanda gelangnya ada ini dan ini yang tanda gelangnya. Seperti itu. Kemudian berapa diodanya pada berapa besar nilai dari nilai dioda diukur dihubungkan, maka multimeter akan menunjukkan ukuran. Jika dibalikkan tidak ada yang ditunjukkan
ada dalam kondisi baik, dan jika nilai ya ada dalam kondisi rusaknya, jika posisi tidak ada nilai yang ditunjukkan, jika posisi ini dibalik, maka tidak ada yang ditunjukkan dalam meter digital. Namun jika ada, maka dioda ini dalam keadaan rusak. Kemudian bagaimana mengukur transistor dengan menggunakan multimeter digital? Pertama itu kita atur saklek dioda sama seperti tadi. Kemudian pastikan sama dengan baik, artinya kita pindahkan terminal basic yang warna merah, posisikan pada terminal basic sama dengan tadi posisinya. Ini posisi basic. Kemudian yang hitam ini posisikan pada emitter. Basic dan kemudian setelah itu jika jarum menunjukkan maka menunjukkan nilai, maka jarum akan nilai. Namun jika jarum menunjukkan nilai, namun jika jarum ini tidak, jika angka tidak, maksud saya meter ini akan menunjukkan nilai dan kembali lagi ke 0. Maka kondisinya adalah dalam keadaan baik transistornya. Namun jika multimeter ini tidak menunjukkan 0 dan terus naik dan tidak menunjukkan 0, maka multimeter transistornya rusak. Dan jika dibalik, kita pindahkan yang hitam seperti yang tadi, kita pindahkan hitam ini pada C atau kemudian konduktor, maka kita pada konduktor, maka jarum kan menunjukkan nilai tertentu. Jadi jika kita pindahkan jarumnya menunjukkan jarum atau angka digital ini menunjukkan nilai, maka transistor balik. Untuk multimeter digital yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Pada video kali ini kita akan belajar cara membaca ataupun menghitung nilai tegangan menggunakan osiloskop. Di sini kita punya sebuah trafo, step down, dan juga seperangkat osiloskop. Baik, untuk langkah-langkahnya yang pertama kita nyalakan dulu osiloskopnya dengan menekan tombol power. Selanjutnya kita lakukan kalibrasi dengan cara menghubungkan probe positif osiloskop ke bagian kalibrasi atau calibration. Selanjutnya kita atur volt diff-nya di posisi 2 volt ya. Volt per diff-nya ini kita atur di posisi 2 volt. Kemudian time per diff-nya posisi 0,5 milisecond. Setelah itu kita atur atau kita kalibrasi supaya tinggi gelombang atau di vertikalnya ini 1. Kita posisikan dulu, kemudian bisa kita kalibrasi supaya di vertikal atau tinggi gelombangnya itu 1. Kemudian lebar gelombang atau di horizontalnya ini harus 2. Jadi kita atur menggunakan sweep variable, kemudian kita atur posisinya supaya kalibrasinya ini mudah dibaca. Oke, selanjutnya setelah dikalibrasi, kita bisa melakukan pengukuran. Caranya kita hubungkan probe negatif yang hitam ini dan probe positifnya ke trafo yang akan kita ukur. Probe negatif kita hubungkan ke posisi 0 atau posisi tegangan 0 dan probe positifnya ke salah satu tegangan yang akan kita ukur. Di sini kita hubungkan ke posisi 4,5. Nah, di layar bisa dilihat perubahannya antara kalau kita lepas dan kita hubungkan. Nah, kemudian di sini yang diatur adalah volt per diff dan time per diff-nya. Kalau terlalu tinggi, kita tinggikan lagi volt diff-nya. Tadi kan 2, kita atur jadi 5. Kemudian time diff-nya kita atur supaya gelombang ini bisa dilihat
minimal menampilkan 1 gelombang. Di sini kita posisikan di 5 milisecond time diffnya. Kemudian kita hitung ya. Kita posisikan dulu supaya gampang dihitung. Apa yang dihitung yaitu di vertikal atau tinggi gelombang dan di horizontal atau lebar gelombang. Ya, di posisi ini kita hitung tingginya atau di vertikalnya adalah dari bawah 1, 2, 3, lebihnya 0,2. Berarti tinggi gelombangnya atau di vertikalnya 3,2. Kemudian lebar gelombang ataupun div horizontalnya yang kita baca adalah lebar ataupun panjang 1 gelombang saja. Kita hitung 1, 2, 3, 4, lebih 1 strip. 1 strip nilainya 0,2, berarti lebarnya 4,2. Selanjutnya kita lakukan perhitungan menggunakan rumus osiloskop. Jadi di sini ada beberapa rumus yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu menghitung periode. Periode itu banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 gelombang yang disimbolkan dengan huruf T, dan rumusnya yaitu div horizontal atau lebar gelombang dikali time per div. Nah, setelah tahu periodenya ini, kalian bisa menghitung frekuensi. Frekuensi itu banyaknya gelombang yang dihasilkan dalam waktu 1 detik. Dengan rumus F sama dengan 1 dibagi T. F itu frekuensi, kemudian 1 itu 1 detik ya maksudnya, per T. T itu adalah periode. Rumus selanjutnya adalah menghitung tegangan puncak ke puncak atau VPP, kepanjangan dari volt peak to peak. Rumusnya adalah VPP sama dengan div vertikal atau tinggi gelombang dikali volt per div. Selanjutnya adalah tegangan efektif. Tegangan efektif adalah tegangan yang biasanya terukur dalam alat ukur yang lain. Jadi kalau kita mengukur tegangan, misal pakai multimeter, nah hasil ukur dari multimeter itu yang namanya V efektif atau volt efektif atau tegangan efektif. Rumusnya adalah V efektif sama dengan 0,707 dikali V maksimum atau tegangan maksimum. Jadi kita harus tahu dulu tegangan maksimumnya. Rumus selanjutnya adalah rumus tegangan maksimum atau V maksimum. Rumusnya V maksimum sama dengan VPP dibagi 2 atau volt peak to peak dibagi 2. Rumus yang terakhir adalah menghitung tegangan rata-rata atau V rata-rata. Rumusnya V rata-rata sama dengan 0,636 dikali V maksimum. Oke, selanjutnya kita akan mulai latihan. Di sini kita pindahkan prob positifnya ke posisi tegangan yang lain, yang mana settingan volt div-nya adalah 5 volt dan time div-nya adalah 5 milisecond. Yang harus kita lakukan adalah menghitung tinggi gelombang atau di vertikal dan panjang gelombang atau di horizontal. Kita hitung di vertikalnya dulu. Satu, 2, 3, lebih 4 strip. 1 strip nilainya 0,2. Berarti di vertikalnya adalah 3,8. Sedangkan di horizontalnya 1, 2, 3, 4, lebih 1 strip. Berarti di horizontalnya adalah 4,2. Sehingga kalau kita hitung, maka frekuensinya adalah 47,61 Hz. Dan V efektifnya adalah
6 volt. Oke, cukup sekian video untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akan membahas bagaimana cara menggunakan osiloskop dengan pemakaian standar ya, untuk mengukur tegangan, kemudian frekuensi dari input rangkaian, nanti outputnya seperti apa. Nah, itu bisa dilihat dari hasil tampilan dari layar si osiloskop itu sendiri. Berikut adalah bagian-bagian dari osiloskop. Nah, yang pertama ini adalah channel ya. Channel ini kita gunakan untuk menampilkan sinyal yang ada pada rangkaian. Nah, untuk channel yang akan kita gunakan itu bisa dua ya, channel 1, channel 2. Nah, yang kita pasang probe-nya itu channel 2, jadi kita aktifkan channel 2 saja. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya di sini saya jelaskan dulu. Ada position untuk vertikal, kita bisa rubah-rubah di sini, atur untuk vertikalnya mau sebelah mana garisnya. Kemudian untuk horizontal itu garis horizontalnya. Nah, ini ya. Kemudian di sini ada level. Nah, ini level, kita paskan saja di garisnya. Selanjutnya di sini ada scale ya, scale volt per dip dan second per dip. Artinya yang volt per dip ini kita atur tampilan ke atas ya, ke atas. Jadi tegangannya itu diwakili oleh jumlah kotak di sini ya, jumlah kotak. Nah, nanti kita atur saat kalibrasi. Nah, untuk scale ini di sini ada second per dip. Nah, ini untuk ini kita ngatur panjang dari posisi horizontalnya yang mewakili per kotaknya, mewakili frekuensinya. Oke, kita kalibrasi dulu. Nah, cara kalibrasinya di sini ada probe-nya ya. Nah, probe-nya bentuknya seperti ini. Di sini ada dua inputan nanti untuk pengukuran. Nah, untuk kalibrasi di sini ada probe comb ya. Nah, kita pasang di sini satu. Kemudian satu lagi di bawah. Oke, langkah pertama kita bisa tekan auto ini ya. Oke, nah ini setelah ditekan auto dia akan membuat pengaturan agar supaya sinyalnya mudah dibaca. Nah, posisinya sekarang ini adalah 500 mV per div. Nah, kita atur agar sementara ya, untuk kalibrasi itu kita buat satu kotaknya 1 volt. Kita atur ini. Nah, ini satu kotak itu mewakili 1 volt. Kenapa di sini ada posisinya, kita atur dulu. Nah, kalau kita hitung di sini ada 1, 2, 3. Kenapa ada 3 kotak? Karena di probe ini saya angkat dulu. Nah, ini dia kalibrasinya untuk 3 volt. Nah, ini ada tulisan 3 volt ya. Nah, jadi kalau di sini ada 3 volt, jadi kalibrasinya itu untuk ukuran 3 volt. Artinya dari puncak ke lembahnya itu ukurannya 3 volt. Oke, kita atur lagi. Nah, ini dari puncak. Nah, puncak ke lembah itu 3 volt. Kalau ini jumlahnya 3 kotak, artinya satu kotaknya 1 volt per dip ya. Nah, kalau misalkan tadi, nah ini ya, jumlah kotaknya kita atur dulu posisinya biar enak bacanya. Nah, ini ada 6 kotak. Ini dari puncak ke bawah ya, ke lembah. Nah, ini posisinya di sini 500 mV per dip atau per kotak. Artinya kalau ada 3 volt, untuk kalibrasi 3 volt dia membutuhkan 6 kotak dari puncak ke lembah ya, dengan masing-masing satu kotaknya itu mewakili 500 mV. Nah, selanjutnya kita juga bisa lihat di sini frekuensinya ya. Ini ada
channel 2 nih, frekuensinya dia 1 kHz. Nah, nanti kalau di rangkaian dapatnya berapa, nanti kita bisa ukur juga frekuensinya. Untuk percobaan pengukuran ya, jadi kita nanti coba buat rangkaian sederhana ya, untuk penyearah setengah gelombang menggunakan satu dioda. Nah, nanti kalian rangkai seperti ini ya, sesuai dengan gambar yang ada di modul praktikum. Nah, di sini ada satu buah dioda, kemudian satu buah resistor dihubungkan dengan satu sumber AC. Nah, untuk sumber AC-nya itu akan kalian dapat dari trafo, dimana besar tegangannya kita gunakan 3 volt saja. Oke, untuk sumbernya ya, jadi positifnya nanti mulainya dari sini. Nah, nanti untuk yang negatifnya kita arahkan ke setelah resistor. Nah, akan kita ukur bagaimanakah tegangan yang dihasilkan sebelum melewati dioda dan setelah melewati dioda. Nah, tegangan ini akan muncul nanti bentuk sinyalnya di osiloskop. Jadi kita bisa lihat, bisa bedakan bagaimana hasil pembacaan osiloskop terhadap sinyal AC ya sebelum disearahkan dan sinyal DC setelah disearahkan oleh dioda. Untuk cara pemasangannya, kita pasang probe ini ya, yang jepitan ini di negatifnya. Kemudian, nah mana dulu yang mau kita ukur? Pertama itu kita coba ukur tegangan inputnya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi posisinya untuk probe-nya satu yang positif di sebelum dioda ya, dan yang satu lagi di sumber negatif. Nah, ini tampilan dari osiloskopnya ya. Ketika kita ukur ya untuk melihat bentuk dari sinyal sumbernya, sinyal AC-nya, maka yang muncul seperti ini. Nah, untuk memudahkan membaca kita atur posisinya bisa seperti ini ya. Ini juga udah atasnya udah mentok ke garis, atau kita ke bawahkan juga boleh, bawahnya sampai mentok ke garis juga boleh. Jadi intinya pengaturan posisi ini adalah untuk memudahkan kita membaca puncaknya ya. Puncaknya ada di nilai berapa. Kayak di sini sebetulnya untuk osiloskop digital ini kita sudah bisa dapat langsung untuk peaknya itu 9,2, artinya nilai tegangan puncaknya itu adalah 9,2. Nah, kenapa 9,2? Kita lihat di sini 2 volt per div ya pengaturannya, karena kita tadi diautokan maka dapat 2 volt per div. Artinya setiap kotaknya ini, setiap divnya ini dia mewakili 2 volt. Nah, kalau kita hitung ke atas itu ada 1, 2, 3, 4, sekian ya. Nah, jadi di sini kalau kita konversikan yang 4 kotaknya itu kan 8 volt ya, karena dikali 2. Nah, yang ini dia nilainya sekitar 1,3 lah, 1,3 volt. Jadi hasilnya adalah 9,3. Nah, untuk VRMS-nya ini adalah 3,26. Nah, tadi kan sumbernya dari trafonya 3 ya, 3 volt. Oke, kemudian untuk frekuensinya dia 50 Hz ya. Ya, ini akan terbaca di multimeter. Kalau diukur oleh multimeter yang akan terbaca adalah 3,26 volt. Nah, selanjutnya untuk mengukur atau melihat sinyal setelah dioda, kita pindahkan probe ini ke depan ya, ke setelah dioda ke sini. Jadi ini akan menampilkan sinyal yang sudah disearahkan oleh dioda. Nah, ini adalah hasil dari tampilan untuk sinyal DC ya yang dihasilkan setelah disearahkan oleh dioda. Nah, untuk
memudahkan kita membacanya, kita atur posisinya ya, sorry. Nah ini kita atur ke atas, nah sini. Oke. Nah ini kita bisa lihat di sini di pembacaan untuk channel ini tadi sudah diautokan ya. Untuk channel 2 dia kalibrasinya menjadi 2 volt per div ya, 2 volt per div. Artinya satu kotaknya ini dia mewakili 2 volt. Nah ini untuk tegangan peak ya, tegangan peak ini artinya dari puncak ke lembah ya. Nah ini puncak ke lembah kurang lebih dia 2 kotak. Nah artinya kurang lebih akan mewakili 4 volt ya, sekitar 4 volt karena satu kotaknya 2 volt. Kemudian untuk VRMS-nya, nah ini sebesar 1,43 volt. Jadi kalau kalian mengukur pakai multimeter, yang akan terbaca di multimeter itu adalah VRMS ini 1,43. Oke, itu yang bisa kita dapat ya informasinya. Kemudian untuk frekuensinya, ini kita bisa lihat di sini frekuensinya sebesar 50 Hz ya. Oke, itu yang bisa kita baca di osiloskopnya. Mohon maaf apabila ada salah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.